Satu pertanyaan, kenapa kok disebut dengan bekam sunnah? Kok tidak cukup aja bekam? Toh bekam ini sudah mengacu kepada sunnah Rasulullah. Saya jawab, belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, sahabatku semuanya, sahabat As-Sabil Channel. Kali ini kami serombongan keluarga sedang berada di Hotel Grand Dafam Rohan Syariah Jogja. Kami semalam nginap di sini dan saya katakan hotel ini recommended karena apa? Hotel syariah yang memang sudah di standarisasi atau apalah istilahnya untuk standar hotel syariah, sehingga mbak-mbak pakai kerudung, kalau boleh disebut nada-nada soundnya juga bernada islami, masya Allah ya, monggo. Kalau seandainya kita bisa memilih yang syariah, kenapa tidak ya, sehingga kita bisa mutar tijarah ini di antara sesama orang muslim. Kali ini kita akan bahas tentang bekam sunnah yang selama ini lagi viral. Monggo mas. Nah ini pesanan sudah nyampe. Monggo silakan. Ya, ini saya tadi pesen orange, jeruk anget. Ya, terus ada ini namanya dalam istilah perhotelan kalau tidak salah disebut garnish ya. Ini jeruk nipis. Jadi kalau umpamanya kurang asam-asamnya kecutnya bisa tampil lagi dengan jeruk nipis tadi. Kita lanjut, kita akan bahas tentang bekam sunnah yang mungkin selama ini menjadi perbincangan di antara para pembekam dan para terapis tib nabawi. Ada yang pro, ada yang kontra, atau itu sesuatu yang biasa. Baiklah, kita bahas bekam sunnah itu. Satu pertanyaan, kenapa kok disebut dengan bekam sunnah? Kok tidak cukup aja bekam? Toh bekam ini sudah mengacu kepada sunnah Rasulullah. Saya jawab, belum tentu. Lah secara historis bekam ini kan juga dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam, dan juga sudah ada sejarahnya di Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, India kuno. Jadi secara historical sebenarnya bekam hijama ini bukan domain orang Islam tok loh ya, bukan domainnya sunnah Rasulullah saja. Tapi karena ini dilihat mungkin secara kacamata manfaat kemaslahatan sangat baik, sangat hebat sekali, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah melalui para malaikat ketika beliau sedang Isra Mi'raj, sehingga beliau ketika melewati sekumpulan para malaikat saat Mi'raj itu beliau diperintahkan oleh mereka, mur ummataka bil hijamah, perintahkan umatmu wahai Muhammad untuk berbekam. Ada perintah secara khusus kepada beliau, alaika bil hijamah ya Muhammad, hendaklah kamu sendiri juga minta hijamah, dan itu juga dilakukan oleh beliau, sehingga ada istilahnya titik-titik nabawi yang beliau dibekam karenanya, atau beliau takrirkan tentang titik-titik beliau ini. Kembali kepada tema bekam sunnah. Tadi sebagian sudah saya sampaikan. Kenapa kok tidak disebut bekam saja, pakai embel-embel segala, pakai sunnah? Nah, secara historikal begitu. Secara definisi kita katakan bahwa bekam ialah suatu metode pengobatan dengan cara ngekop, keluarkan darah. Dan bekam sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada satu, damawiyah, mengeluarkan darah. Nanti akan ada bagian sendiri tentang sistem pengeluaran darah. Kita konsentrasi pada kata-kata istilah bekam sunnah. Secara historical itu bisa dilakukan oleh siapapun dia, dimanapun dia, suku bangsanya apa, monggo. Sama, ngekop, keluarkan darah. Sama dengan yang kita keluarkan. Walaupun sebagian menurut bangsa lain itu cukup hanya dengan bekam kering saja, itu monggo juga. Tapi saya tegaskan sekali lagi, bekam sunnah sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengenal satu metode, siji til, mengeluarkan darah. Tadi definisi bekamnya sudah. Sunnah itu artinya ma usnida ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qalan, ima fi'lan, ima sifatan, ima takriran.
sesuatu yang dinisbatkan, yang disanadkan kepada Rasulullah, entah itu berupa perkataan atau perbuatan atau pensifatan atau pengakuan atau takrir, itu masuk dalam divisi sunnah. Kalau dalam bidang hijab berarti khusus fitib dalam bidang pengobatan. Begitu. Ini masih secara epistemologi dulu. Secara aksiologi sebagian tadi sudah Anda sebutkan. Mungkin ada muncul pertanyaan lain. Kenapa kok tidak disebut dengan bekam syar'i umpamanya, seperti apa? Pakaian syar'i. Ala bagi anak itu monggo-monggo aja. Istilah itu. Tapi kan istilah juga harus ada dalilnya. Kalau bicara dalil kan dalil hijamannya juga sudah banyak ya. Rasulullah menyabdakan, Rasulullah diperintahkan, Rasulullah mengerjakan dalam pengertian dihijamah. Kenapa tidak disebut dengan bekam syar'i sebagaimana al-libas asy-syar'i, umpamanya pakaian yang syar'i? Saya katakan karena apa? Hijamah bekam ini pendekatannya lebih kepada muamalah, bukan pendekatan hukum yang bersifat syar'iyah atau syariat, bukan. Ya. Maka menurut ana pribadi lah, monggo antum kalau menyandap tidak sesuai, tidak sependapat dengan anda, dengan ana, monggo disampaikan ulasan, bahasan dan termasuk hujahnya. Yaitu karena pendekatannya pendekatan ibahiyah, bukan tauqif dan syar'i dan qat'i, bukan. Maka hukumnya hijamah itu sendiri ya boleh ibahah, mau mengerjakan monggo, mau tidak mengerjakan yang monggo, mau berbekam yang monggo, yang tidak mau berbekam yang monggo. Tapi jangan pernah sekali-kali tidak percaya bahwa bekam bagian dari sunnah. Bahaya itu, bahaya banget, bisa menjurus kepada kufur, walaupun bukan kufur yang qat'i atau kufur zahir, walaupun itu kufur batin. Tapi itu kan bisa bahaya karena apa? Mengingkari apa yang disabdakan, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan begitu. Berarti dalam dunia bekam bisa disebut dengan istilah bid'ah juga ya. Lah itu mungkin juga istilah. Kalau kami sih tidak mengatakan ada bekam yang bersifat bid'ah. Enggak pernah kita menyebut. Siapa yang menyebut? Anda juga tidak tahu siapa yang memunculkan istilah bid'ah dalam dunia perbekaman. Nah, secara epistemologi, bid'ah itu kebalikan dari sunnah. Kebalikan dari sunnah. Maksudnya kebalikan itu bertentangan, ya, bertentangan. Dalam dunia hijamah itu kan sederhana saja, mekanismenya sederhana. Kok keluarkan darah itu sudah, itu bagian dari bekam sunnah. Lalu ada yang selain itu. Selain itu mungkin hanya bekam luncur atau bekam kering. Itu pun tidak ana sebutkan bertentangan dengan sunnah, karena itu sudah mengambil bagian dari sunnah. Proses bekam menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma tidak sempurna sampai pengeluaran darah atau damawi atau wet, hanya dry cupping saja. Tapi itu pun tidak ana sebut sebagai bagian dari bekam bid'ah. Ya. Karena apa? Kemanfaatan dari bekam kering itu juga bisa dirasakan oleh klien, oleh pasien. Selagi ibahiyah ada maslahah ya monggo aja. Tetapi ya sayang lah, udah dikop ya, sudah dikumpulkan sel-sel, unsur-unsur yang memang harus dikeluarkan tidak keluarkan, itu ya rugi banget ya. Dan yang pasti bekam menurut hadis Rasulullah ya dikeluarkan itu darah. Gitu. Terus apa lagi? Istilah lain dalam dunia bekam sunnah ini. Jadi kalau boleh ana definisikan secara epistemologi, secara tarif ya, bekam sunnah itu bekam yang dilakukan oleh orang muslim yang mengimani apapun yang berasal dari Nabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imma qaliyan, imma fa'liyan, imma amaliyan, imma sifatan, imma takririyan. Imani semuanya harus itu, dengan memenuhi semua standar-standar yang disebutkan dalam hadis beliau. Kan enak banget ya. Berarti orang non-muslim, orang bukan Islam ya monggo aja. Jadi boleh saja orang bukan Islam melakukan, mempraktekkan bekam sebagai terapis atau sebagai apalagi hanya sekedar sebagai pasien atau klien ya.
tapi keyakinannya boleh jadi bukan mengacu kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kepada keyakinan keagamaan atau apapun yang dia yakini bahwa itu bagian dari sesuatu pengobatan yang bermaslahat dan bermanfaat. Jadi di sini faktor imani tauhid itu sangat kuat bisa membedakan antara yang bekam yang sunnah dengan bekam yang bukan sunnah dalam pengertian dari pendekatan religis atau dini atau agama. Gitu ya. Jadi istilah ini tidak usah diributkan, sudah. Bekam sunnah ialah bekam yang dilakukan oleh orang muslim karena meyakini bahwa bekam adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari syahadatain, bagian dari iman percaya kepada Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama bermanfaat, bermaslahat. Yang tidak ada dalilnya bermaslahat aja boleh dilakukan kok, ya begitu. Jadi tidak usah diributkan, ya. Apa contohnya? Yang penggunaan sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu orang muslim yang menegakkan sunnah Rasulullah dan mazhab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masalah itu dengan istilah ahlus sunnah. Maka insya Allah begitupun dengan bekam sunnah. Siapapun yang punya andil dalam mendakwahkan, mempraktikkan, meminta hijamah, kita semuanya adalah bagian dari para dai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya susun hadis-hadis tentang hijamah, tentang bekam. Ini baru ada 132 hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, ya. Yang selainnya saya sebutkan di sini masih banyak. Karena apa? Dalam satu kelompok hadis itu hanya saya ambil satu saja, mungkin tidak semuanya saya ambil. Dan ini menunjukkan bahwa memang bekam hijamah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.